Gagal jantung atau heart failure juga dikenal dengan gagal jantung kongestif. Terlepas dari namanya, kondisi ini bukan berarti jantung benar-benar berhenti berfungsi, melainkan jantung tidak bisa berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Kenali penyebab, gejala, hingga pengobatan gagal jantung bersama Dr. Jeffrey Alois Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, berikut ini. Apa pengertian gagal jantung? Baik, gagal jantung adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada pompa jantung. Jadi kita ketahui pompa jantung itu ada dua ya fungsinya. Yang pertama untuk kontraksi dan yang kedua untuk dilatasi atau pengisian dari jantung itu sendiri. Nah, pada gagal jantung itu biasanya terjadi gangguan pada kedua fungsi ini. Itulah yang mengakibatkan darah yang dipompa baik saat mengisi atau saat kontraksi itu sangat tidak efektif, sehingga akibatnya darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita menjadi terganggu dan akhirnya kita mengalami gejala-gejala gagal jantung. Apa penyebab dari gagal jantung? Baik, gagal jantung itu penyebabnya bisa macam-macam ya. Yang pertama bisa disebabkan oleh karena adanya keturunan gitu ya, ada kelainan genetik sehingga otot-otot jantungnya mengalami kelainan atau yang kita sebut dengan kardiomiopati. Yang kedua bisa juga karena faktor lingkungan seperti misalnya ada riwayat diabetes atau darah tinggi atau ada penyumbatan pembuluh darah jantung sehingga akibatnya ujung-ujungnya ototnya menjadi lemah dan akhirnya tidak mampu memompa dan akhirnya berujung pada gagal jantung. Apa yang dirasakan jika gagal jantung? Gejala gagal jantung itu secara umum dibagi atas dua ya teman-teman ya. Ada gejala mayor atau gejala yang utama dan gejala yang minor. Nah, mayor itu biasanya gejalanya berupa sesak nafas, terutama saat kita beraktivitas dan juga saat tidur, biasanya kalau tanpa bantal alias tidurnya flat gitu ya. Itu biasanya akan muncul gejala sesak. Selanjutnya biasanya itu akan timbul gejala-gejala seperti dada tidak nyaman, dan juga biasanya itu ada sesak di malam hari sehingga pasiennya cenderung terbangun saat malam hari. Kemudian ada gejala minor atau gejala yang bukan utama teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada gejala berupa bengkak kaki. Jadi biasanya pasien gagal jantung kita lihat kakinya itu bengkak dan seringkali itu bisa timbul cekungan ya, kalau ditekan-tekan tuh ada bekasnya. Kemudian yang kedua biasanya ada pembesaran liver, jadi seringkali perut yang kanan ini begah rasanya, dan kalau di USG itu livernya terlihat ada pembesaran alias ukurannya biasanya lebih dari 15 cm. Dan selanjutnya ada gejala-gejala batuk juga ya, seringkali juga pada penderita gagal jantung yang kita kenal dengan gejala minor tadi. Apa saja faktor resiko gagal jantung? Faktor risiko gagal jantung itu ada beberapa teman-teman semuanya. Yang paling sering biasanya itu ada darah tinggi, kemudian ada gula, kemudian ada kolesterol ya, kemudian ada gangguan asam urat, dan bisa juga ada gangguan pembuluh darah jantung. Jadi terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung koroner yang mengakibatkan aliran ke otot-otot jantungnya menjadi berkurang atau yang kita kenal dengan kardiomiopati tadi, sehingga akhirnya pompanya menjadi lemah dan terjadilah kondisi gagal jantung. Dan juga ada yang menghubungkan dengan faktor keluarga ya, kadang-kadang ada riwayat keluarga yang memang ada penyakit jantung sebelumnya yang bisa menurun pada anaknya. Bagaimana diagnosis gagal jantung dilakukan? Oke, diagnosis gagal jantung itu biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan. Pastinya awalnya itu kita wawancara ya teman-teman semuanya. Kita tanyakan tadi ada riwayat mayor atau riwayat minor tadi, gejala yang utama dan gejala yang tidak utama tadi. Dan biasanya kalau didapatkan adanya dua gejala mayor atau misalnya kita dapatkan ada mayor juga dan minor juga ada, itu bisa termasuk ke dalam gagal jantung. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita dengarkan bunyi jantungnya ya teman-teman semuanya. Dan juga tidak lupa kita ukur, biasanya ada pembuluh darah di sekitar leher sini yang kita kenal dengan juguler. Kemudian kita lihat juga kakinya ada pembengkakan atau enggak, dan juga biasanya perutnya ya, kita lihat apakah ada bengkak di perut yang kita sebut dengan asites atau tidak, atau ada hepatomegali alias pembesaran liver tadi. Nah, selanjutnya pemeriksaan tambahan, biasanya kita lakukan pemeriksaan darah teman-teman. Kita cek yang namanya NT-proBNP. Ini akan menunjukkan seberapa besar sih kerusakan atau gangguan pada pompa jantung yang terjadi.
semakin besar nilai NT-proBNP maka akan semakin luas gangguan otot jantung yang ada, sehingga kita bisa simpulkan gangguan gagal jantungnya lebih berat. Selanjutnya kita juga akan melakukan pemeriksaan echo atau USG jantung ya, yang teman-teman mungkin sudah sering lihat. Kita akan ukur berapa persen sih pompa jantungnya. Nah, pompa jantung ini persentasenya dibagi menjadi 3 teman-teman semuanya. Jadi ada yang namanya gangguan gagal jantung yang fungsi jantungnya masih normal atau kita kenal dengan preserved. Itu biasanya fungsi jantungnya masih di atas 50% ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya sudah ada penurunan hingga 40% alias 40 sampai 50%, biasanya kita sebut sebagai mid range atau gagal jantung yang pertengahan. Nah, yang ketiga itu biasanya kalau fungsi jantungnya setelah diukur melalui USG jantung tadi itu sudah turun banget, sudah sampai kurang dari 40%. Itu biasanya kita sebut sebagai reduced heart failure atau kita kenal dengan gagal jantung yang sudah sangat menurun fungsinya. Inilah yang lebih berat dan biasanya gejalanya juga lebih nyata gitu ya, lebih dilihat pada pasien dan pastinya sangat mengganggu kualitas hidupnya. Bagaimana pengobatan gagal jantung? Baik, gagal jantung ini pengobatannya memang banyak ya, tergantung derajat beratnya tadi. Yang pasti pada awalnya kita akan melakukan namanya itu terapi untuk gaya hidup ya. Kita akan melakukan modifikasi untuk makanannya, kemudian untuk olahraganya kita akan sesuaikan. Kita kenal ada senam jantung, kemudian ada berbagai macam olahraga, aktivitas fisik lain yang aman untuk jantungnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berikan juga obat-obatan. Biasanya kita kenal obat-obatan ini dengan OMT alias Optimal Medical Therapy, yang mana ini terdiri atas A, B, C, D, E. Ya, untuk singkatannya ya, biasanya supaya mudah mengingatnya. Biasanya kita berikan ada obat-obatan yang jenisnya itu ACE namanya, itu yang A, kemudian yang B ada beta blocker, yang C ada CCB atau calcium channel blocker, dan selanjutnya yang D itu ada diuretik namanya teman-teman. Ini obat yang membuat kencingnya jadi banyak sehingga bengkak kaki tadi bisa kempes, dan juga kadang bengkak di perut ya, itu bisa kempes, dan cairan-cairan yang ada di dada ini bisa berkurang sehingga pasien gagal jantung bisa merasa lebih nyaman. Nah, selanjutnya yang E ini adalah obat tambahan. Ini adalah obat-obat baru yang biasanya diberikan kalau stadiumnya itu sudah tidak mempan gitu ya dengan obat-obat yang awal tadi. Ini dikenal dengan golongan ARNI, kemudian ada juga yang memberikan golongan digoxin. Nah, selanjutnya untuk terapi berikutnya adalah terapi yang menggunakan alat atau device based therapy. Ini juga ada macam-macam teman-teman di kita dan juga di luar negeri. Biasanya itu dilakukan pemasangan alat bisa dengan LVAD ya, atau kita kenal dengan alat CRT juga, cardiac resinkronisasi terapi, itu juga umumnya digunakan. Nah, ini semua kapan digunakannya itu harus melalui penilaian dokter. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu untuk masing-masing perangkat atau alat yang akan dipasangkan ke tubuh pasien. Bagaimana pencegahan gagal jantung? Pencegahan dari gagal jantung itu tentu saja ada beberapa langkah ya yang teman-teman harus atasi, terutama tadi untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Contohnya seperti darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, itu sebenarnya bisa kita cegah teman-teman. Dengan cara pastinya menjaga pola makan ya, kita harus kurangi yang tidak sehat. Dan selanjutnya juga olahraga pastinya kita lakukan minimal intensitas sedang, yang kita lakukan selama kurang lebih 30 menit sehari atau 5 hari dalam seminggu ya minimal teman-teman, yang bisa membakar kalori atau menghasilkan metabolisme yang lebih dari 3 kali dari metabolisme orang yang duduk aja alias orang yang mager. Itu baru kita kenal dengan orang yang sehat. Jadi kalau 3 kali lebih dari orang-orang yang diam aja, itu baru kita sebut dengan olahraga yang intensitas sedang atau cukup baik. Nah, taunya gimana sih? Taunya itu biasanya kita akan ukur denyut nadi ya, denyut jantung teman-teman. Kita lihat kalau denyut jantung kita itu mencapai 70% dari denyut jantung maksimal, maka kita sebut sebagai olahraga yang cukup baik ya, terutama untuk jantung. Nah, gimana cara tahunya denyut jantung maksimal? Biasanya kita menggunakan rumus 220 dikurangi dengan denyut usia kita teman-teman. Jadi 220 dikurangi usia saat ini. Jadi misal usianya saat ini 30 tahun, tentu maksimalnya berarti kurang lebih sekitar 190 kali per menit ya. Jadi teman-teman kalau olahraga selalu upayakan mengukur, biasanya saat ini dengan jam digital ya teman-teman pasti sudah ada di lengannya yang bisa mengukur langsung berapa sih
denyut nadinya. Nah, kalau sudah mencapai tadi 190 atau 70%-nya aja deh, misalnya sekitar 150 gitu ya, berarti sudah termasuk olahraga yang cukup baik gitu untuk kesehatan teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita atur pola makan dan juga tadi olahraga kita maksimalkan, jangan lupa juga teman-teman kurangi merokok, kurangi stres ya, terutama stres emosi ya. Kadang-kadang ini tidak bisa kita hindari ya. Dan pastinya teman-teman semua hindari konsumsi garam ya. Garam jangan terlalu banyak, kalau bisa maksimal 1 sendok teh aja per hari. Baik, sekian pembahasan mengenai gagal jantung. Saya Dr. Jeffrey Alois Gunawan, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.